Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu nggih. Nizam, Alfa Tidak masuk. tidak masuk. Regan Tidak masuk. kemana Regan? Sakit. Oh sakit nih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai nikmatnya sholat, indahnya hidup. Ibu tulis dulu ya. Ya. Nikmatnya sholat, indahnya apa? Hidup. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan mengulas materi minggu lalu. Minggu lalu dengan tema sucikanlah lahirmu, batinmu, gapailah cinta Kamu. cinta Tuhanmu. Materi minggu lalu itu membahas mengenai pertama, pengertian toharoh. Pengertian apa? Toharoh. Yang kedua, pengertian hadas dan najis. Yang ketiga, alat-alat bersuci dan macam-macam air. Keempat, tata cara bersuci. Kelima, fungsi toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, toharoh itu apa sih? Toharoh itu kegiatan bersuci dari najis dan hadas hingga seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, tempat, dan pakaian. Sedangkan bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Terus apa lagi? Tayamum dan mandi. Oke, materi hari ini belajar mengenai nikmatnya sholat, indahnya hidup. Materi yang pertama kita bahas mengenai pengertian sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yang kedua, mengenai syarat sahnya dan syarat wajib sholat. Syarat sholat. Yang ketiga, kita belajar mengenai sunnah sholat. Sunnah sholat. Yang keempat, kita belajar mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat. Yang kelima, rukun sholat. Dan yang terakhir yaitu ketentuan waktu sholat. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan poin yang pertama mengenai pengertian sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sholat apa aja toh? Pertama subuh, apa lagi? Zuhur, asar, maghrib,
Isya. Subuh berapa rakaat? 2 2 rakaat. rakaat. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat. 3 rakaat. Kalau isya 4 rakaat. 4 rakaat. Baik. Nah, sholat di sini secara bahasa Arab berarti doa. Sedangkan menurut istilah sholat itu yaitu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat adalah perbuatan yang pertama kali akan dihisab atau dihitung amal ibadahnya saat kelak di hari kiamat. Nah, itu tadi pengertian dari sholat 5 waktu. Nah, yang kedua kita belajar mengenai syarat sholat. Syarat sholat di sini dibedakan menjadi 2. Pertama, syarat sahnya sholat, dan yang kedua, syarat wajib sholat. Nah, poin pertama, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat di sini ada 5. Yang pertama, suci badan. Nah, suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat ya arahnya kemana? Ke sana itu ke barat hadapnya. Oke, itu tadi syarat sahnya sholat. Kalau sekarang poin kedua, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat di sini ada 6. Nah, yang pertama, Islam, harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari hadas dan najis bagi perempuan. Nah, perempuan itu juga selain itu juga suci dari haid dan nifas. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Nah, orang itu sudah mengerti tentang bab sholat. Yang terakhir, terjaga tidak sedang tidur. Itu tadi mengenai syarat sahnya sholat. Langsung selanjutnya ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu langsung loncati di nomor 4. Nomor 4 di sini ada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sampean ketahui apa sih hal-hal yang membatalkan sholat? Ayo, tahu mboten? Mboten. Salah satunya yaitu berbicara dengan sengaja. Sampean kalau waktu sholat tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara. Kedua, contohnya tertawa. Tidak boleh tertawa saat sholat. Selanjutnya, berhadas besar maupun kecil. Berarti kalau sholat itu harus dalam keadaan suci. Yang keempat, contoh hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu terbuka auratnya, merubah niat. Misalnya sholatnya itu waktunya sholat subuh diganti sholat isya, boleh apa tidak? Tidak. Terus contoh lain yaitu membelakangi kiblat, berarti sampai hadap ke timur, berarti tidak boleh. Yang benar itu hadapnya ke barat. Contoh yang terakhir yaitu makan dan minum. Saat sholat itu kita tidak boleh makan dan minum. Sudah nomor 4 sudah, sekarang nomor 5. Nomor 5 di sini mengenai rukun sholat. Nah, rukun sholat itu di sini terbagi menjadi 13 perkara. Ada berapa? 13 perkara. 13 perkara. Salah satunya apa aja sih rukun dari sholat itu? Yaitu pertama, niat. Nah,
Kita kalau sholat itu harus niat, membaca niat. Ada yang tahu niatnya sholat subuh? Gimana? Ya, coba niat sholat subuh. Usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau makmum pakai makmuman, kalau imam pakai imam. Lillahi ta'ala. Baik, itu tadi niat sholat. Nah, yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Sampai semisal tidak sakit, itu berkewajiban untuk berdiri. Tapi sampai kalau sakit boleh dengan duduk, boleh duduk, boleh sambil berbaring. Nah, semisal kalau di rumah sakit tidak bisa apa-apa, tidak bisa dengan duduk, kita boleh dengan cara berbaring. Nah, selanjutnya membaca takbiratul ihram. Nah, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu rukunnya rukuk dan tumak nina. Tumak nina itu apa tuh? Enteng, tidak boleh ubah. Nah, selanjutnya i'tidal dan tumak nina. Setelah itu sujud 2 kali dengan tumak nina dan duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat akhir dan membaca sholawat Nabi. Baik, itu tadi materi mengenai rukun sholat. Sekarang yang terakhir, materi yang terakhir itu mengenai ketentuan waktu sholat. Ya toh, waktu sholat tadi sholatnya ada berapa? 5. Sekarang yang ibu bahas pertama mengenai sholat subuh. Nah, waktunya kapan sih sholat subuh itu? Jam 5. Nah, sekarang jam 5 itu sudah mau selesai. Sekarang ibu jelaskan dulu. Waktu sholat subuh itu setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu. Nah, terus ketentuan waktu sholat asyar. Sholat asyar itu mulai dari habis waktu duhur sampai terbenam matahari. Itu tadi waktu sholat asyar. Dan waktu maghrib yaitu terbenam matahari sampai terbenam syafaq yang merah. Syafaq yang merah itu apa sih? Cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Nah, terus waktu isya. Waktu isya itu kapan? Tahu? Jam berapa? Jam 7. Biasanya jam 7 sudah mulai ada. Kalau untuk pengertiannya, waktu sholat isya itu yaitu hingga syafaq merah sampai terbit fajar shodiq. Nah, waktunya panjang kalau waktu sholat isya itu. Yang terakhir waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dari terbit fajar shodiq sampai terbit matahari. Baik, dari yang ibu jelaskan mengenai pengertian, syarat, sunnah, hal-hal yang membatalkan sholat, rukun sholat, dan ketentuan waktu sholat. Ada yang ditanyakan pembuatan? Ada. Mau tanya apa? Kenapa rukun sholat? Nah, rukun sholat itu harus dilaksanakan. Nah, sampai rukun sholat itu harus dilaksanakan. Rukunnya tadi jumlahnya ada berapa? 13. Itu rukun itu hal-hal yang wajib dilaksanakan. Nah, sekarang di sini gente ibu yang mau bertanya. Dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, rokaat mana yang paling sedikit? Isya. Isya jumlahnya berapa? 4. Yang paling sedikit rokaat sholat apa? Subuh. Rokaat subuh berapa? 2. Baik, sudah paham ya? Iya. Ya, kalau sudah paham,
Marilah pelajaran hari ini kita akhiri. Sebelumnya Ibu memohon maaf bila ada salah kata. Sama-sama ya. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.